Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan makalah yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dengan saya sendiri, Rizka Yulianti, NPM 20210303888 sebagai moderator yang akan menjelaskan latar belakang masalah dengan dosen pengampu Rudi Santoso, MHI, MH. Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan pemerintah pusat daerah. Undang-undang telah dikeluarkan secara tidak langsung, siap atau tidak siap, pemerintah harus menerima keputusan tersebut dan menerima segala konsekuensi dari keputusan tersebut. Semenjak digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berdesentralisasi. Bangsa Indonesia, terutama sistem pemerintahannya, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari pengelolaan tata pemerintahan yang kacau balau. Pengelolaan tata pemerintahan yang tidak baik tersebut dimulai dari level pemerintah tingkat pusat sampai kepada level pemerintahan tingkat daerah. Birokrasi sebagai penentu keberhasilan kepemerintahan menjadikan birokrasi memiliki peran strategis. Birokrasi pemerintah daerah merupakan salah satu acuan untuk melihat keberhasilan pengelolaan penataan pemerintah yang efisien sehingga mendongkrak kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan yang cepat dan konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Gotama, NPM 20210300283. Pengertian tata kelola pemerintahan yang baik yaitu merupakan suatu konsep yang baru. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep tata pemerintahan yang baik sering digunakan dalam wilayah pelayanan publik atau birokrasi pemerintah karena dipandang suatu reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakatnya. Untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik menurut UNDP atau Miftah Toha tahun 2002 bahwa setidaknya ada 3 unsur yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik. 3 hal tersebut adalah pemerintah, rakyat, dan usahawan. Jika ketiga variabel tersebut tidak terjalin dengan baik, maka berpengaruh terhadap tata pemerintahan yang baik. Jika suatu birokrasi pemerintah bisa menyeimbangkan ketiga unsur ini, yaitu antara government, civil society, dan business, maka akan terjadi kesenjangan dan berdampak rusaknya tata pemerintahan. Izin perkenalkan diri, nama saya Rian Permana dengan NPM 20210303182. Di sini saya akan memperjelaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada era 1990-an, organisasi internasional khususnya yang bergerak dalam bidang bantuan keuangan dan pembangunan telah menerapkan suatu konsep baru sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dan pembangunan bagi negara yang membutuhkan. Konsep tersebut adalah good governance. Beberapa organisasi internasional mengidentifikasikan konsep good governance sebagai reformasi makroekonomi, sedangkan organisasi internasional yang lainnya menjadikan hak asasi manusia dan negara hukum sebagai batasan mengenai konsep good governance. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 10 prinsip, yaitu prinsip transparansi, kedua prinsip partisipasi, yang ketiga prinsip pengawasan, yang keempat prinsip akuntabilitas, kelima prinsip daya tanggap, keenam prinsip profesionalisme, ketujuh prinsip efisiensi dan efektivitas,
ke-8 prinsip kesetaraan, ke-9 prinsip wawasan ke depan, dan ke-10 prinsip penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wiliando, NPM 2021030393. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan yang baik dan gerakan anti korupsi. Kepemerintahan yang baik adalah pemerintah yang jujur, transparan, dan terbuka terhadap publik. Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berwibawa tergantung beberapa hal, yaitu 1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan. 2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan. 3. Pertimbangan kekuasaan. 4. Kemampuan yang berakhlak dan berwawasan. Kemudian kepemerintahan yang bersih atau clean governance, yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut dengan KKN. 2. Prinsip clean governance, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparan, keadilan, dan visi yang strategis. 3. Unsur-unsur clean governance. 1. Sumber daya manusia. 2. Kelembagaan pemberdayaan. 3. Pertimbangan kekuasaan. 4. Kepemimpinan. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu sistem atau susunan kinerja pemerintah yang bekerja sesuai hukum negara dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, penegak hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi. Ada 3 pilar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah apabila telah tercapainya prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang bersih adalah pemerintah yang jujur, transparan, dan terbuka terhadap publik. Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tergantung pada beberapa hal, yaitu 1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan. 2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintah. 3. Pertimbangan kekuasaan. Dan 4. Kepemimpinan yang berakhlak dan berwawasan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.